Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andrea Rapsilia dengan ujung NIM 044. Hari ini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai review jurnal dari judul Plant Respirations from Cell to Ecosystem. Berikut anggota kelompok kami, yakni ada Erwaini, ada Dini, ada Yuli Maharani, ada Vivi Lawati, ada Shopee, ada Devina, ada Jihan, ada Julia, ada Yuliana, ada Hana, dan Meli. Ada pokok pembahasan, yakni ada tiga, yakni identitas jurnal, tujuan, kelebihan, dan kekurangan. Identitas jurnal dengan judul Plant Respiration from Cell to Ecosystem yang ditulis oleh Hans Lembers dan Michael Ribaskerbo. Tahun terbit yakni September 2005. Volume dan halaman 18 sampai 15. Penerbit dari Springer. Tujuan jurnal ini membahas pentingnya respirasi dalam tanaman yang merupakan proses vital untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Respirasi juga berperan dalam pengaturan metabolisme dan respon terhadap stres lingkungan. Kelebihan dari jurnal ini yakni kedalaman analisis, yakni jurnal ini memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang respirasi pada tanaman. Relevansi praktis, yakni penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan untuk pertanian dan pengolahan tanaman. Referensi yang kuat dari penulisan ini mengacu pada banyak penelitian dan literatur yang relevan, memberikan dasar yang kuat untuk argumen yang disajikan. Kekurangan yakni ada keterbatasan dalam studi kasus, meskipun jurnal ini mencakup banyak aspek, beberapa contoh spesifik dari studi kasus mungkin dapat memperkaya pemahaman pembaca. Keterbatasan dalam aplikasi praktis, meskipun ada pembahasan tentang aplikasi praktis, lebih banyak detail tentang implementasi strategi di lapangan akan sangat bermanfaat. Resume singkat, yakni ada pendahuluan, jurnal ini memberikan wawasan yang mendalam tentang proses respirasi pada tanaman, yang merupakan aspek fundamental dalam fisiologi tanaman. Penulis Hans Lembers dan Michael Ribaskerbo menggarisbawahi pentingnya respirasi dalam konteks pertumbuhan, perkembangan, dan adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Dengan latar belakang yang kuat dalam penelitian tanaman, penulis menyajikan informasi yang relevan dan terkini mengenai mekanisme respirasi. Proses respirasi. Jurnal ini menjelaskan dua jenis respirasi, aerob dan anaerob. Respirasi aerob yang lebih efisien menghasilkan lebih banyak ATP dibandingkan respirasi anaerob. Penulis menjelaskan jalur metabolik yang terlibat termasuk glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transportasi elektron. Penjelasan ini disertai dengan diagram yang memudahkan pemahaman pembaca tentang alur proses metabolik. Regulasi transpirasi yang dibahas secara komprehensif dengan penekanan pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi laju respirasi. Faktor internal seperti suhu, konsentrasi substrat, dan status fisiologis tanaman dijelaskan dengan baik. Selain itu, penulis juga membahas bagaimana kondisi lingkungan seperti ketersediaan oksigen dan kelembapan tanah dapat mempengaruhi proses respirasi. Penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kompleksitas regulasi respirasi. Peran respirasi dalam pertumbuhan. Penulis menekankan bahwa respirasi tidak hanya penting untuk produksi energi, tetapi juga berkontribusi pada proses biosintesis dan transportasi nutrisi. Jurnal ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana respirasi mendukung pertumbuhan tanaman, termasuk dalam kondisi yang tidak ideal. Ini menunjukkan relevansi praktis dari penelitian ini dalam konteks pertanian dan pengelolaan sumber daya tanaman. Dampak stres lingkungan. Salah satu bagian yang paling menarik dari jurnal ini adalah pembahasan tentang dampak stres lingkungan terhadap respirasi. Penulis menjelaskan bagaimana tanaman dapat beradaptasi dengan mengubah pola respirasi mereka sebagai respon terhadap stres, seperti kekeringan dan suhu ekstrim. Ini memberikan wawasan penting tentang ketahanan tanaman dan potensi untuk meningkatkan produktivitas dalam kondisi yang menantang.
Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yakni penulis merekomendasikan agar penelitian lebih dilanjutkan untuk memahami lebih dalam tentang mekanisme yang mengatur respirasi dan bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam praktik pertanian. Ini menunjukkan bahwa meskipun jurnal ini sudah komprehensif, masih ada ruang untuk eksplorasi dan inovasi di masa depan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yakni jurnal ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang regulasi respirasi dapat membantu dalam pengembangan strategi untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan. Penulis mendorong penelitian ini lebih lanjut untuk mengeksplorasi mekanisme molekuler yang mendasari regulasi ini, serta interaksi antara respirasi dan proses fisiologis lainnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam video maupun perkataan saya yang kurang menyenangkan atau ada kekurangan di dalam video. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.